Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran bersama Mr. Ilham, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya betul, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Pelajaran ketiga mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian pasti sudah hafal dan pasti kalian sudah mengetahui rukun iman itu ada berapa anak-anakku? Ya betul, rukun iman itu ada 6 yang wajib kita ketahui sebagaimana kita yang beragama Islam wajib mengetahui daripada rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu iman kepada nabi dan rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam itu iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu iman itu apa? Ya betul, iman merupakan artinya adalah meyakini dan mempercayai ciptaan Allah dan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun iman yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah rukun iman yang keberapa anak-anakku? Ya betul, yaitu rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan iman yang kedua. Dalam ajaran Islam, rukun iman yang kedua adalah iman atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Iman itu artinya berarti meyakini sesuatu. Apabila kita mengatakan beriman kepada malaikat, berarti kita percaya adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya malaikat itu bukan Tuhan, ya. Malaikat Allah itu adalah suatu makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Artinya, malaikat adalah malaikat yang tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Bukan hanya kita saja yang beriman kepada malaikat. Tentunya Rasul kita pun Nabi Muhammad SAW senantiasa juga beriman kepada malaikat. Seperti yang sudah Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, Rasul Nabi Muhammad SAW beriman kepada yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Ada yang tahu malaikat itu diciptakan dari apa? Ya betul, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bertasbih menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kalian ketahui, malaikat itu jenisnya bukan laki-laki ataupun bukan perempuan. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu.
Malaikat tidak makan dan tidak minum, sehingga malaikat senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, manusia lemah, mudah tergoda dan banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya satu-satunya makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1, yaitu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau yang mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi telah jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyangkal itu patutlah kita ragukan kebenarannya. Jadi sudah jelas perbedaan manusia dan malaikat. Adapun perbedaan malaikat, jin dan manusia adalah malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Baik, selanjutnya nama-nama dan tugas malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Oke, kita ucapkan bersama-sama ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke. Pertama, malaikat Jibril. Jibril tugasnya yaitu adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, yaitu disampaikan oleh malaikat Jibril ya. Pada saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro ya. Ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun yang menjadi gurunya adalah malaikat Jibril yang mengajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu adalah tugasnya pembagi rizki ya. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki yang nantinya akan disampaikan oleh malaikat Mikail. Jadi ketika ada turunnya hujan di malam hari, ketika kita memohon untuk meminta rizki, maka akan turunlah malaikat Mikail untuk memberikan atau sudah membagikan rizki masing-masing manusia. Jadi kita tidak perlu khawatir. Masing-masing manusia itu sudah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Adapun kita sebagai manusia, kita harus berusaha, berikhtiar dan berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya apa, Mister? Yaitu tugasnya peniup sangkakala. Pada saat di hari kiamat nanti kita akan dibangunkan dan akan diingatkan oleh malaikat Israfil ya, yaitu dengan meniupkan sangkakala di hari kiamat nanti.
Jadi meskipun trompetnya itu besar, akan didengarkan oleh dunia, ya. Kita akan mendengarkan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil yang nantinya akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail tugasnya itu pencabut nyawa. Perlu kalian ketahui, manusia yang ada di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya meninggal. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kullun nafsin dha'iqah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Maka oleh karena itu, setiap yang bernyawa akan dicabut oleh malaikat Izrail. Yang kelima itu adalah malaikat munkar. Malaikat munkar tugasnya itu adalah yang menanya keburukan ketika di alam kubur nanti, ya. Ketika kita di alam kubur, pastinya kita akan ditanya oleh dua malaikat. Ya, yang pertama malaikat munkar yang akan menanyakan ketika kita selama di dunia, apakah kita pernah melakukan hal keburukan, ya, atau kita melakukan hal kebaikan, yang nantinya akan ditanya oleh malaikat nakir, ya. Kita akan bertemu ketika di kuburan nanti, kita akan bertemu mungkar dan malaikat nakir, ya, yang akan menanya kebaikan selama kita di dunia. Kemudian yang ketujuh malaikat rokib. Malaikat rokib tugasnya yaitu adalah mencatat. Nah, tugas malaikat rokib mencatat amal kebaikan selama kita di dunia, ya. Oleh karena itu, ya, kita setiap pergerakan kita, tingkah laku kita, ya, semuanya itu diawasi oleh malaikat rokib dan malaikat atid. Apabila kita melakukan melakukan amal kebaikan, ya, kita beramal soleh, kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan dicatat tergolong dari amal kebaikan. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang keburukan, ya, misalkan kita malas untuk beribadah, maka akan dicatat di amal keburukan oleh malaikat atid. Yang kesembilan yaitu adalah malaikat Malik, yaitu adalah penjaga neraka, ya. Ketika kita mendapatkan amal keburukan, kita akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana malaikat yang penjaga neraka, yaitu adalah Malik. Ketika kita masuk neraka akan bertemu dengan malaikat Malik. Oleh karena itu, kita nauzubillah jangan sampai kita masuk ke dalam neraka yang nantinya akan bertemu dengan malaikat Malik. Yang terakhir yaitu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan yaitu adalah penjaga pintu surga, yang apabila kita melakukan amal-amal kebaikan yang nantinya kita akan masuk surga, akan bertemu dengan malaikat Ridwan, sebagaimana malaikat Ridwan ini adalah malaikat penjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya perlu kalian ketahui sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam yang beragama Islam, yaitu adalah pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berputarnya siang dan malam, pergantian siang dan malam, tidak pernah terhenti-hentinya. Yang kedua, malaikat memiliki sifat suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Seperti hawa nafsu, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Malaikat tidak lapar atau tidak sakit. Malaikat tidak makan dan tidak tidur, tidak bercanda, tidak berdebat dan lainnya. Oke, sifat malaikat juga selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga tidak pernah bermaksiat, ya,
tidak seperti manusia yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan sholatnya, selalu ya menjalankan perintahnya, ya, tidak pernah menjalankan larangan, tidak pernah yang namanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Malaikat pun juga mempunyai sifat malu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sifat malaikat bisa terganggu dengan bau tidak sedap, ya, seperti baunya hewan anjing dan patung, ya, atau bisa terganggu dengan baunya tidak sedap, ya. Malaikat mempunyai sifat yang bisa terganggu dengan bau tidak sedap, ya, seperti baunya anjing dan patung-patung. Kemudian sifatnya malaikat juga ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ketika di bulan puasa kita senantiasa bermuhasabah, kita senantiasa selalu menunggu datangnya Lailatul Qadar. Itu senantiasa malaikat-malaikat turun, ya, memberikan ampunan-ampunan dan mengabulkan semua, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malaikat juga pun memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, ya. Oleh karena itu, ketika kita di malam hari kita sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari malaikat senantiasa turun memberikan rahmat yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat untuk manusia. Kemudian anak-anakku, semua yang sudah kita yakini, yang sudah kita percayai bahwa hikmah beriman kepada malaikat yaitu adalah semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa kita meningkatkan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat yaitu meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah. Kemudian, hikmah beriman kepada malaikat juga semakin kita bertambah cinta kepada malaikat karena kedekatannya, ibadahnya kepada Allah, dan karena mereka selalu membantu, tunduk patuh, dan selalu mendoakan kita ketika kita melakukan sholat tahajud misalnya di malam hari. Di malam hari itu merupakan malaikat semuanya turun. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud, karena di malam hari malaikat-malaikat semua itu turun memberikan rahmat, yang dimana menyampaikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rahmat di dunia ini. Kemudian selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat juga bertakwa. Semakin kita menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal apapun kita dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa diawasi oleh malaikat. Oleh karena itu, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari harus melakukan hal kebaikan. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat pun selalu berpikir dan berhati-hati setiap melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan yang baik maupun yang buruk akan selalu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, ketika kita dalam keseharian kita senantiasa diawasi oleh yang mencatat, malaikat yang mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan. Malaikat siapa yang mencatat amal kebaikan dan keburukan? Ya betul, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal kebaikan dan malaikat Atid yang bertugas mencatat amal keburukan. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalulah beramal soleh untuk supaya tercatat di dalam amal kebaikan, yaitu yang mencatatnya adalah malaikat Raqib. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat yaitu mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal kebaikan, karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat. Seperti yang tadi Mister jelaskan, bahwa kehidupan sehari-hari kita senantiasa diawasi oleh malaikat dan Allah pun mengawasi kita. Oleh karena itu,
kita senantiasa selalu berbuat amal kebaikan. Tidak luput, yang namanya manusia pasti akan merasakan yang namanya kita tergoda, selalu menggunakan hawa nafsu kita. Tetapi cegahlah semua itu, kita sadarlah bahwa setiap harinya kita selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pesan Mister, senantiasa kalian selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu berdoa bahwa kehidupan kalian itu diawasi oleh malaikat, dan tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian tidak hanya sendirian, tetapi kalian ada Allah dan malaikat-malaikat yang selalu mengawasi setiap pergerakan kalian, sekecil apapun tindakan kalian tidak luput diawasi oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kehidupan kita ini hanyalah sementara. Ya, perbanyaklah amal kebaikan, amal soleh, senantiasa jalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bertambah takwa dan iman kita, mudah-mudahan kita tergolong dan bertemu dengan malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Senantiasa kita tidak bertemu dengan malaikat penjaga pintu neraka, yaitu malaikat siapa? Malaikat Malik. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita senantiasa selalu melakukan hal-hal kebaikan. Mungkin itu pesan dari Mister. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu yang bisa Mister sampaikan. Kurang dan lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.